Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Melza Fidianti dengan NIM 2019 710623 dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama Syarif Danabiha dengan NIM 2019 710636. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nur Sofa Asmarani dengan NIM 2019 710652. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Afifah Ika Nur Sabrina, NIM 2019 7106. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Novi Rizka Kamalia Fajar dengan NIM 2019 710675. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hobidul Umam dengan NIM 2019 710682. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aurel Nabila, NIM 2019 710691. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Salsabila Khotrunada dengan NIM 2019 710712 dari kelompok. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Ananda Putri, NIM saya 2019 710709 dari kelompok 4. Terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian, fungsi, dan tujuan dari penghimpunan dana. Pengertian dari penghimpunan dana. Penghimpunan dana adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur. Penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh bank konvensional adalah dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro yang lazim disebut dengan dana pihak ketiga. Dalam bank syariah, penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan tidak membedakan nama produk, tetapi melihat pada prinsip, yaitu prinsip hadiah dan prinsip mudharabah. Kemudian yang kedua, fungsi penghimpunan dana. Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengedapan yang memadai. Apabila dana tidak cukup akan menghambat operasional bank dan pada akhirnya eksistensi bank akan kehilangan fungsinya. Oleh karena itu, penghimpunan dana oleh bank berfungsi untuk yang pertama, menyimpan harta atau aset berharga. Yang kedua, pengelola investasi yang baik. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan cash out bank dalam memberikan pembiayaan. Yang keempat, meningkatkan kemampuan likuiditas bank. Yang kelima, melakukan pemerluasan usaha atau ekspansi usaha. Yang keenam, penambahan sarana dan prasarana baru. Yang ketujuh, biaya kegiatan operasional bank. Kemudian yang ketiga, tujuan penghimpunan dana. Tujuan penghimpunan dana oleh bank adalah yang pertama, mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat resiko yang rendah. Yang kedua, mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat luas yang merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank, dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya dari sumber dana ini. Dana pihak ketiga ini dihimpun oleh bank dengan melalui berbagai macam produk dana yang ditawarkan kepada masyarakat luas yang menaruh kepercayaan kepada bank yang bersangkutan untuk menyimpan dan memutarkan uangnya untuk kemudian ditarik kembali pada saat jatuh temponya dengan imbalan bunga maupun capital gain dari bank tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang implementasi pada produk dana pihak ketiga. Secara umum, kegiatan penghimpunan dana dibagi dalam 3 jenis. Yang pertama ada tabungan. Tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu, tetapi tidak dapat ditarik dengan menggunakan cek maupun bilet giro. Yang kedua ada simpanan giro. Giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cek, surat perintah,
pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. Sedangkan pengertian simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, dan tabungan. Simpanan giro merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Pengertian penarikan dapat dilakukan setiap saat yaitu uang yang disimpan dalam rekening giro dapat ditarik berkali-kali dalam sehari selama saldo mencukupi. Penarikan uang di rekening giro dapat menggunakan sarana penarikan berupa cek dan biliet giro. Apabila penarikan dilakukan secara tunai, maka sarana penarikannya menggunakan cek, sedangkan penarikan non-tunai menggunakan biliet giro. Yang ketiga ada deposito. Deposito atau simpanan berjangka adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan. Deposito berjangka merupakan produk perbankan yang dipilih nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat berharga. Pemilik deposito disebut dengan deposan. Kepada setiap deposan akan diberikan imbalan bunga atas depositonya. Bagi bank, bunga yang diberikan kepada deposan merupakan bunga tertinggi jika dibandingkan dengan tabungan dan giro, sehingga deposito oleh sebagian bank dianggap sebagai dana mahal. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tabungan dan akuntansi tabungan mudharabah. Yang pertama adalah tabungan. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tabungan berupa simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati di awal sebelumnya. Nah, untuk mekanisme tabungan sendiri itu dibenarkan oleh Fatwa DSN atau Dewan Syariah Nasional bahwa di dalam tabungan bisa menggunakan prinsip mudharabah ataupun menggunakan prinsip wadiah. Yang kedua adalah akuntansi tabungan mudharabah. Nah, akuntansi tabungan mudharabah ini mengacu kepada PSAK nomor 105 tentang akuntansi mudharabah. Tabungan mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang akan diterima nantinya. Dan pada saat akhir periode, dana syirkah temporer diukur sebagai nilai tercatat. Dalam transaksi mudharabah ada transaksi menambah saldo tabungan dan ada juga yang mengurangi saldo tabungan mudharabah. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai transaksi penambahan dan pengurangan tabungan mudharabah. Yang pertama, transaksi penambahan tabungan mudharabah. Dalam transaksi tabungan mudharabah, ada beberapa transaksi yang dapat menambah saldo tabungan mudharabah. Transaksinya yaitu seperti transfer dari bank lain ke rekening nasabah, penerimaan bagi hasil mudharabah ke rekening nasabah, setoran uang tunai nasabah, dan transfer dari kantor cabang lain ke rekening nasabah. Selanjutnya, contoh kasus transaksi penambahan tabungan mudharabah. Pada tanggal 4 Mei 2017, Bank Murni Syariah Cabang Surabaya menerima setoran tunai pembukaan tabungan mudharabah atas nama Ahmad sebesar Rp3.500.000. Pada tanggal 10 Mei 2017, Ahmad menerima transfer dari nasabah BMS Cabang Semarang sebesar Rp500.000. Pada 19 Mei 2017, Ahmad menerima kiriman dari nasabah Bank Peduli Syariah sebesar Rp1.500.000. Pada tanggal 10 Mei 2017, Ahmad menerima bagian hasil tabungan mudharabah dari BMS sebesar Rp20.000. Jadi, jurnal transaksinya pada tanggal 4 Mei 2017, kas berada di debit sebesar Rp3.500.000. Tabungan mudharabah Ahmad berada di kredit Rp3.500.000. Pada tanggal 5 Mei 2017, RAK Cabang Semarang berada di debit sebesar Rp500.000. Tabungan mudharabah Ahmad berada di kredit sebesar Rp500.000. Pada tanggal 19 Mei 2017, giro pada Bank Indonesia berada di debit sebesar Rp1.500.000. Tabungan mudharabah Ahmad berada di kredit sebesar Rp1.500.000. Pada tanggal 30 Mei 2017, hak pihak ketiga atas bagi hasil
berada di debit sebesar Rp20.000. Tabungan mudharabah Ahmad berada di kredit Rp20.000. Selanjutnya yang kedua, transaksi pengurangan tabungan mudharabah. Jadi selain dalam transaksi tabungan mudharabah dapat menambah saldo tabungan mudharabah, ada juga transaksi-transaksi yang dapat mengurangi saldo tabungan mudharabah. Adapun transaksi-transaksi itu seperti transfer kepada nasabah bank lain, penarikan biaya administrasi tabungan, pajak dan lain oleh bank, penarikan tunai oleh nasabah, serta transfer ke rekening lain pada bank yang sama. Jadi, berikut contoh kasus transaksi pengurangan tabungan mudharabah. Pada tanggal 7 Mei 2017, Ahmad nasabah Bank Murni Syariah atau BMS Cabang Surabaya menarik tunai tabungan mudharabah sebesar Rp1.500.000. Pada tanggal 12 Mei 2017, Ahmad mentransfer sebesar Rp500.000 dari rekeningnya ke rekening tabungan nasabah BMS Cabang Semarang. Pada tanggal 17 Mei 2017, Ahmad mentransfer sebesar Rp250.000 dari rekeningnya ke rekening giro nasabah Bank Syariah Muhammadiyah. Pada tanggal 30 Mei 2017, dipotong tabungan mudharabah Ahmad untuk administrasi tabungan sebesar Rp2.000 dan pajak sebesar Rp4.000, 20% dari bagi hasil yang diterima sebesar Rp20.000. Jadi, jurnal transaksinya pada tanggal 7 Mei 2017, tabungan mudharabah Ahmad berada di debit sebesar Rp1.500.000. Kas berada di kredit sebesar Rp1.500.000. Pada tanggal 12 Mei 2017, tabungan mudharabah Ahmad berada di debit sebesar Rp500.000 dan RAK Cabang Semarang berada di kredit sebesar Rp500.000. Pada tanggal 17 Mei 2017, tabungan mudharabah Ahmad berada di kredit sebesar Rp250.000. Giro pada Bank Indonesia berada di kredit sebesar Rp250.000. Kemudian tanggal 30 Mei 2017, tabungan mudharabah Ahmad berada di debit sebesar Rp2.000. Kemudian pendapatan administrasi tabungan mudharabah berada di kredit sebesar Rp2.000. Tabungan mudharabah Ahmad berada di debit sebesar Rp4.000. Kemudian titipan kas negara pajak tabungan berada di kredit sebesar Rp2.000. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas tentang akuntansi atas deposito mudharabah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dana dan bank syariah atau unit usaha syariah. Berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 3 tahun 2000 tentang mudharabah menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan berdasarkan prinsip syariah adalah deposito dengan menggunakan prinsip mudharabah. Dalam prinsip mudharabah, pihak bank syariah berfungsi sebagai pengelola dana atau mudharib dapat menginvestasikan dananya pada usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Adapun mengenai pembagian piutang harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam pembukaan rekening. Sebagai mudharib, bank menutup biaya operasional dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya, dan bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan berdasarkan tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan. Berikut akan diberikan ilustrasi contoh kasus untuk mempermudah dalam memahami transaksi yang berkaitan dengan rekening deposito mudharabah. Tanggal 1 Maret 2012, Hasan nasabah Bank Syariah Maju Cabang Surabaya membuka deposito mudharabah dengan jangka waktu 1 bulan sebesar 10 juta, nisbah bagi hasil 60% untuk nasabah dan 40% untuk BSM. Tanggal 31 Maret 2012, perhitungan bagi hasil deposito mudharabah menunjukkan bagi hasil yang akan diterima oleh sekelompok deposan deposito mudharabah adalah sebesar 20 juta. Tanggal 3 April 2012, BSM membayar bagi hasil deposito mudharabah kepada Hasan sebesar 50 juta atas
Pembayaran tersebut dipotong PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 20% dari jumlah bagi hasil. Pembayaran bagi hasil atas nama Hasan tersebut ditunjukkan ke rekening tabungan mudharabah atas nama pemilik yang sama. Tanggal 5 April 2012, Hasan mencairkan deposito mudharabah dan memindahkan saldo tersebut ke rekening tabungan mudharabah atas nama pemilik yang sama. Dari transaksi di atas, maka dapat dibuat jurnal sebagai berikut. Tanggal 1 Maret 2012, transaksi yang berkaitan dengan kas dan deposito mudharabah. Kas di sebelah debit sebesar 10 juta dan deposito mudharabah Hasan di sebelah kredit sebesar 10 juta. Tanggal 31 Maret 2012, transaksi yang berkaitan yaitu hak pihak ketiga atas bagi hasil deposito di sebelah debit sebesar 20 juta atas bagi hasil belum dibagikan deposito di sebelah kredit sebesar 20 juta. Tanggal 3 April 2012, transaksi yang berkaitan mengenai bagi hasil belum dibagikan deposito sebesar 50.000 di sebelah debit atas tabungan mudharabah sebelah kredit sebesar 40.000 dan titipan kas negara pajak deposito di sebelah kredit senilai 10.000. 5 April 2012, deposito mudharabah Hasan di sebelah debit sebesar 10 juta dan tabungan mudharabah Hasan di sebelah kredit sebesar 10 juta. Selanjutnya yaitu perhitungan bagi hasil mudharabah. Pada bagian ini kita akan belajar menghitung bagi hasil untuk deposito mudharabah. Berikut adalah informasi yang berkaitan deposito mudharabah Pak Samir Nasri di Bank Syariah Sejahtera atau BSS dan informasi lainnya yang dibutuhkan dalam perhitungan bagi hasil. Yang pertama, jangka waktu 1 tahun, nilai deposito mudharabah 15 juta, nisbah bank dan nasabah 45% bagi bank dan 55% bagi nasabah. Rata-rata deposito per bulan di Bank Syariah Sejahtera yaitu 5 miliar dan keuntungan yang akan dibagi hasil senilai 100 juta. Formula untuk menghitung bagi hasil deposito mudharabah adalah bagi hasil yang diterima diperoleh dari deposito mudharabah nasabah dikalikan dengan keuntungan yang akan dibagi dan nisbah dibagi dengan rata-rata pengendapan deposito mudharabah. Maka bagi hasil yang akan diterima Pak Samir Nasri sebesar 165.000, atas bagi hasil tersebut dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 33.000 dikali 20% dikali 165.000 sehingga hasil bersih yang akan diterima oleh Pak Samir Nasri adalah 132.000. Jadi perhitungan bagi hasil Pak Samir adalah 15 juta dikali 100 juta dikali 55% dibagi 5 miliar. Hasilnya yaitu 165.000. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip perbankan syariah. Wiroso mengatakan bahwa dalam bank syariah penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan tidak membedakan nama produk, tetapi melihat pada prinsipnya yaitu prinsip wadiah atau prinsip mudharabah. Apapun nama produknya, yang harus diperhatikan adalah prinsip yang dipergunakan atas produk tersebut. Hal ini sangat terkait dengan porsi pembagian hasil usaha yang akan dilakukan antara pemilik dana atau deposan atau sahibul mal dengan bank syariah sebagai mudharib atau pengelola dana. Adapun rukun-rukun perbankan syariah, rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip wadiah adalah yang pertama, barang yang dititipkan, dan kedua, orang yang menitipkan, 3 orang yang menerima titipan, 4 ijab kabul. Rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip mudharabah adalah yang pertama, sahibul mal, pemilik dana atau nasabah. Yang kedua, mudharib, pengelola dana atau pengusaha atau bank. Yang ketiga, amal atau usaha pekerjaan. Yang keempat, ijab kabul. Mudharabah dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama mudharabah mutlaqah, yang kedua mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah yaitu pihak pengusaha diberi kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan atau gangguan apapun urusan yang berkaitan dengan proyek itu dan terikat dengan waktu, tempat, jenis perusahaan dan pelanggan. 2.
Mudharabah muqaidah atau muqayyah, investasi terikat. Pemilik dana atau sahibul mal membatasi atau memberi syarat kepada mudharib dalam pengelolaan dana, seperti misalnya hanya untuk melakukan mudharabah bidang tertentu, cara, waktu, dan tempat yang tertentu saja. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang giro. Pengertian giro menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 Bab 1 adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lain, atau dengan cara pemindah bukuan. Giro sebagai salah satu bentuk atau jenis simpanan tidak dapat dilepaskan dari pengertian simpanan. Di samping giro, bentuk simpanan lainnya adalah tabungan dan deposito. Ketiga bentuk tersebut harus dikaitkan dan dilaksanakan sesuai dengan pengertian simpanan. Pengertian simpanan giro atau yang lebih populer disebut rekening giro menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah pembayaran, atau dengan pemindah bukuan. Sedangkan pengertian simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, atau yang dapat disamakan dengan itu. Selanjutnya, ada penarikan uang di rekening giro dapat menggunakan sarana penarikan, yakni cek dan bilet giro atau BG. Apabila penarikan dilakukan secara tunai, maka sarana penarikannya adalah dengan menggunakan cek. Sedangkan untuk penarikan non-tunai adalah dengan menggunakan bilet giro. Di samping itu, jika kedua sarana penarikan tersebut habis atau hilang, maka nasabah dapat melakukan sarana penarikan lainnya seperti surat pernyataan atau surat kuasa yang ditandatangani di atas materai. Pemilik rekening giro disebut jiran, dan kepada setiap jiran akan diberikan imbalan berupa jasa giro yang besarnya tergantung bank yang mengeluarkannya. Bagi bank giro merupakan dana murah karena imbalan yang diberikan kepada jiran merupakan imbalan yang paling rendah jika dibandingkan dengan imbalan simpanan lainnya seperti tabungan dan deposito. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan tentang giro mudharabah. Giro mudharabah merupakan instrumen penghimpunan dana melalui produk giro yang menggunakan akad mudharabah. Giro mudharabah harus mengikuti fatwa DSN tentang mudharabah. Mudharabah mempunyai dua bentuk, yakni mudharabah mutlaqah dan mudharabah muayyadah. Yang perbedaan utama di antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya, baik dari sisi tempat, waktu, maupun objek investasinya. Perhitungan bagi hasil giro mudharabah dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung di tiap akhir bulan dan di buku awal bulan berikutnya. Rumus perhitungan bagi hasil giro mudharabah adalah sebagai berikut. Dalam memperhitungan bagi hasil giro mudharabah tersebut, hal-hal yang perlu adalah sebagai berikut. A. Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah. Yang pertama, pembulatan ke atas untuk nasabah, dan yang kedua, pembulatan ke bawah untuk bank. Yang B, hasil perhitungan pajak dibulatkan ke atas sampai puluhan terdekat dalam hal pembayaran bagi hasil. Bank Syariah menggunakan metode end of month, yaitu yang pertama, pembayaran bagi hasil giro mudharabah dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan. Dan yang kedua, bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif, termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak termasuk tanggal pembukuan giro. Dan yang ketiga, bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir. Dan yang keempat, jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan 28 hari, 29 hari, 30 hari, atau 31 hari. Dan yang kelima, bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diaplikasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan nasabah. Akan menjelaskan tentang prinsip dana wadiah. Prinsip dana wadiah yang diterapkan adalah wadiah yadzamanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Wadiah damanah berbeda dengan wadiah amanah. Dalam wadiah amanah,
Pada prinsipnya, harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu, dalam hal wadiah ya zamanah, pihak yang dititipi atau bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Nah, ketentuan umum dari prinsip dana wadiah yaitu yang pertama, keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu intensif untuk menarik dana masyarakat, tetapi tidak boleh diperjanjikan di muka. Dan yang kedua, bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain dan disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dan yang ketiga, terhadap pembukuan rekening ini, bank dapat menggunakan pengganti biaya administrasi untuk sekadar menutupi biaya yang benar-benar terjadi. Yang terakhir, ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang giro wadiah. Jadi, definisi giro wadiah sendiri itu titipan simpanan yang dapat diambil kapan saja dengan menggunakan cek, biliet giro, pemindah bukuan atau alas perintah pembayaran lain. Lalu Dewan Syariah Nasional sendiri menetapkan ketentuan bahwa giro wadiah itu tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank. Lalu Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia atau bisa kita sebut PAPSI 2003 itu menyatakan bahwa giro wadiah itu titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara memindah bukukan. Jadi di sini ada contoh untuk transaksi penerimaan setoran giro wadiah. Tanggal 5 bulan 3 tahun 2005, Bank Muslim Syariah menerima setoran tunai dari Bapak Ali sebesar 10 juta untuk setoran giro wadiah. Jadi kita buat tabel dulu, ditulis tanggalnya, tanggal 5 bulan 3 tahun 2005, keterangannya kas giro wadiah, rekening Bapak Ali, 10 juta masuk debit, lalu rekening Bapak Alinya 10 juta masuk kredit. Jadi diterima setoran giro wadiah Bapak Ali. Analisisnya, setoran giro wadiah telah diterima sehingga dapat diakui sebesar nominalnya 10 juta. Selanjutnya yaitu tabungan wadiah. Jadi tabungan wadiah sendiri itu juga memiliki arti jenis simpanan dari nasabah yang memerlukan jasa penitipan dana dengan tingkat keleluasaan penarikan dana tertentu. Tabungan wadiah sendiri juga menggunakan prinsip wadiah yadhamana yang memungkinkan bank dalam mengelola dana. Nah, bank juga memperoleh izin dari nasabah untuk menggunakan dana tersebut selama mengendap di bank. Nasabah dapat menarik sebagian atau seluruh saldo simpanannya sewaktu-waktu atau sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Jadi di sini ada contoh untuk transaksi penerimaan setoran tabungan wadiah. Tanggal 15 bulan 1 tahun 2006, Bank Muslim Syariah menerima setoran tunai dari Ibu Ameli sebesar 20 juta untuk setoran tabungan wadiah. Di sini dibikin tabelnya dulu, tanggalnya tanggal 15 bulan 1 tahun 2006, keterangannya itu kas tabungan wadiah, terus rek Ibu Ameli, 20 juta masuk debit, 20 juta untuk rek Ibu Ameli masuk kredit. Diterima setoran tabungan wadiah Ibu Ameli. Analisisnya itu setoran tabungan wadiah telah diterima sehingga dapat diakui sebesar nominalnya 20 juta. Terima kasih.